trek Cikuray Tapak Kerot, jalurnya bikin well sekali guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Hari ini Jumat 31 Mei 2024. Rencana kita mau manjat Gunung Cikuray di Kabupaten Garut, Jawa Barat nih. Oh ya, saat ini saya ditemani oleh Kang Ujil, ada Arjapin dan Mas Trisno yang udah janjian di stasiun kereta api Leles Garut. Oh ya, kami datang menggunakan kendaraan mobil dari Bandung jam 1 siang ya, dan alhamdulillah tiba di base camp Tapak Kerot sekira jam 4 sore rekan-rekan. Oh iya, di base camp kami disambut oleh pengurus base camp Tapak Kerot yang ramah-ramah. Kemudian kami mengisi registrasi dan bayar simaksi. Di base camp sebenarnya kami tidak diizinkan naik pada sore hari ya, atau maksimal jam 3 sore dengan alasan keselamatan. Dan setelah bernegosiasi akhirnya kami dapat izin dengan syarat dibantu naik ojek dari base camp sampai ke pos 1 ya rekan-rekan. Oh ya, Gunung Cikuray via Tapak Kerot bayar simaksi 30.000 per orang dan parkir satu mobil 30.000 dan biaya ojek per motor 20.000 dari base camp ke pos 1. Ada keuntungan juga ya rekan-rekan, pakai ojek dari base camp ke pos 1 bisa menghemat waktu sampai 1 jam dan juga bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar ya rekan-rekan. Sebelum memulai pendakian, kami mendapat informasi dari petugas base camp jika hari ini tidak ada yang naik gunung selain kami, dan jadi otomatis nantinya hanya kami berempat di Gunung Cikuray. Dan petugas pun menjelaskan baru bisa menyusul esok harinya, dan kami baru ingat karena hari ini bertepatan dengan final Liga 1 Persib dengan Madura. Namun keterangan tersebut tidak mengurungkan niat kami untuk memulai pendakian. Dan ini ya rekan-rekan gambaran dari base camp Tapak Kerot menuju perjalanan ke pos 1. Rute merupakan jalan raya dan pemukiman warga yang lumayan ramai dari lalu lalang kendaraan. Dan kemudian kami memasuki area perkebunan sayuran milik warga. Menurut Bapak penarik ojek, jika jalan kaki bisa ditempuh sekira 1 jam lebih, sedangkan menggunakan ojek ditempuh sekira 15 menit. Wah, beruntung kami ya rekan-rekan bisa memangkas waktu perjalanan dan mudah-mudahan tidak kemalaman di perjalanan ini. Di perjalanan kami ada sedikit masalah dan tips juga buat rekan-rekan. Jika perjalanan menggunakan ojek dan membawa tas carrier, kalau bisa jangan menggendong tas carrier di punggung. Kondisi jalanan yang menanjak dan jalan yang kurang rata menjadikan tas carrier sangat menekan badan ke arah belakang. Karena dirasa berbahaya, akhirnya kami berhenti dan mengikuti instruksi Bapak ojek untuk menyimpan carrier di depan kendaraan, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Kabut. Datang uji mah langsung aja ini lagi ya. Ya, alhamdulillah nih rekan-rekan udah nyampe pos 1 pakai ojek. Oh ya, sekarang dimulai dari jam 3:30 pas ya. Kita berdoa dulu lah, mudah-mudahan dikasih kelancaran, keselamatan sampai sekembalinya. Ingat rekan-rekan, jangan sombral, terus jangan lupa juga berdoa ya. Berdoa mulai. Oke ya, amin. Ayo, siap mas. Wah, ini Sugantes. Alhamdulillah, setelah sekian lama mendaki, istirahat dulu di pertengahan pos 1 dan pos 2. Puncak masih jauh, tidak tetap santai. Inilah rekan-rekan, alhamdulillah. Mas 2 datang itu aman mas.
Setelah 1 jam lebih 5 menit perjalanan santai, akhirnya tiba di pos 2. Vegetasi masih perkebunan warga. Ibu mandi Ji, baju agak jemur. pos 2 malah tapak kerot. Ada anjing hitam, Cok. Oh my god. Oh man. Oh, warungnya tutup ya. Akhirnya sweeper kita noneng Mas Trisno. Ya, inilah pemandangan di sekitar pos 2 atau Malak ya. Cuma sayang warungnya tutup, guys. Baru saja si ibunya pulang. Ada kolam ikan, ada toilet juga ya. Yes. Istirahatnya cukup di pos 2 Malak. Menunjukkan jam 5 kurang 10. Oke, kita menuju pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 memasuki area hutan. Wah, panen lemon nih pemirsa. Gede-gede lemonnya, mantap. Yuk, area hutan pemirsa. Jam menunjukkan jam 5. Bonus pemirsa, lurus lumayan. Nikmati Mas, bonus. Kali. Nanjak again. Siapa Ji? Hah? Istirahat? Tanyakan gitu Ji, agak ngeri juga. Lah malah rebah. Ambil itu perban kaki udah sakit. Alhamdulillah nyampe pos 3 tadi jam 5 kurang 10 menit dan nyampe setengah 6. Alhamdulillah sekira jam 6 petang kami sampai di pos 3 Tapak Kerut. Dan benar saja nih rekan-rekan, di pos ini tidak ada seorang pun, dan jadi kami hanya berempat di sini. Dan inilah gambaran di pos 3 rekan-rekan. Cuaca berkabut dan suhu sangat dingin. Rencana kami akan mendirikan tenda dan bermalam di sini di pos 3. Dan insya Allah rencana pendakian akan kami lanjutkan esok harinya. Fighter ketiga Bang Uji Tea. Kemana Bang Trisno? Nyampe jam 6. Lumayan sejam. Cuma tadi udah setengah jam. Oh. Kontestan kita Bang Trisno noneng jam 6 lebih 5 menit. Oke. Bener. Ya benar, cuma kita aja berempat, nggak ada lagi. Aku prediksi jam 6 nyampe. Dan inilah rekan-rekan, di pos 3 kita mulai ngebangun tenda. Jam sudah menunjukkan jam 6 lebih 10 ya. Dan ini tenda kita teman-teman, cuma satu-satunya dan benar-benar tidak ada seseorang lagi. Muat untuk 4 orang ya. Tenda. Ya, inilah teman-teman keadaan di dalam tenda. Nggak bawa lampu. Lapar ya.
Nggak ada headlamp, HP pun jadi. Ente kadang-kadang gitu. Masih lagi ngeracik bakso. Masak. Lagi masak mendoan. Seberanji. Wow. Mendoan ala uji di Gunung Cikuray. Panas, masih panas. Panas banget, bukan panas lagi. Iya panas. Benar. Ini juru masak kita. Itu ya. Saya tidak yakin ini nasinya. Apakah asak? Apakah engkolnya segar mas? Anjing nyokot di alam. Sepertinya baru metik. Nasi nanti yakin tempe mah sip lah. Tapi tunggu bapak tes cek si mas sih. Restoran kayak eleh rasanya aku iya aja mas. Aku bawa kangkung. Tapi Doro. Wah. Masak kangkung. Wah tuh nih. Nikol. Oh ikan. Nah, kalau keasinan Alah bubuk mas, tempenya. nggak apa-apa. Anggapnya tahu cok. Cocok. Enggak. Nikol goreng juga enak. Tumis bakso. Nah. Enak. Rasa itu. Ini juga rasa kok lagi. Cukup lah ya. Cukup lah. Ini mah lebih apa ya? Cukup lah semuanya. Apa? Masih segini cukup lah. Matang ya mas. Matang. Aku lebih parah lagi dari ini. Oh gitu. Ini matang. Minyakannya pak? Enggak ya kayak. Rada kecil aja biar nggak kosong. Aku lebih parah ini. Aku masih beras. mau turun. Perut udah lapar. Dulu mah nggak bisa gitu masak nasinya. Bukan aku yang masak, temen. Oh. Cewek lagi yang masak. Wah, cewek nggak bisa masak nasi. Aduh. Enak bakso. Baliknya gimana Tumis. itu? Bakso, tempe, engkol, royko, gula, dah weh. Lengket. Kasih minyak aja. Dan minyaknya kalau di atas nyampurnya mah sama telur tuh. Dikit, Bayar lah. dikit aja, dikit. Lah. Sudah. Nggak usah orak-arik we lah. Di orak-arik kabeh gitu. Tah gitu. Bukan itu. Nah, terus orak-arik terus. Endok bae. Tahan. Udah. Op. Ya sama. Aku juga mau itu bikin omelet mie. Oh iya. Mie-nya tumpah. Setelur-telurnya ya udah nggak makan itu. Makan nasi aja sama sayur itu kangkung. Karena mau begitu aja. Aku tanya mana omelet telurnya tumpah tadi. Aku kan ke tenda itu, tenda teman. Akhirnya ting orak-arik, ting omelet, ting lah inti nama mateng. mateng ting kan. Buat nasi. Ini Buat nasi. tumis chef uji, Buat apa? Sendok. Sendok. engkol, tempe, bakso, royko, gula. Ayo
Lujat dan Lejatnya. Ja, gimana ja? Masakan Chef Uji. Rasanya lezat. Lamun di Bandung makanan ge tinggi dahar ting teu. Di masa mewah. Jam berapa ini? Ya. Selamat pagi rekan-rekan. Inilah situasi jam 5 pagi di Gunung Cikuray, tepatnya di pos 3 ya. Tirisnya ada. Sebelum memulai pendakian ke pos puncak atau pos selanjutnya, kita sarapan dulu sama super bubur. Nanti lah tunggu rada lihat kan. Udah. Center juga habis. Paling persiapan berangkat nanti lah, setelah agak terang. Di luar masih gelap. Ya, nah, suasana pagi di pos 3 jam 5:30 di pos 3 Tapak Road ya. Oke rekan-rekan, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini rencana kita mau ke puncak ya dari pos 3. Jangan lupa kita berdoa dulu, mudah-mudahan dikasih kelancaran dan keselamatan di perjalanan ataupun sampai kembalinya ya. Untuk itu kita berdoa minta keselamatan ya. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Ya, seperti biasa kita pemanasan dulu lah sebentar. Takutnya terjadi kram atau apa. Tarik ja di yang depan dibengkokin, lalu tarik otot belakang. Tanda kita ya semalam. Enak nih di pos 3 ada. Yang kopi juga sama dicoplokin. Soalnya treknya udah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, mulai. Yuk. Barang-barang udah rebo. Kemana Ji? Oh, Sana tuh. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat mulai jam 6 pas. Mulai memasuki area hutan dan disambut oleh tanjakan pos kita ya. Suasana perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ya. Mohon maaf, harusnya pos 4 bukan pos 2 ya. Inilah pos 4 dan inilah fighter kita yang udah duluan nyampe. Ayo coba kita lihat ada informasi apa. Shelternya ya, shelter pos 4 bisa buat neduh. Ukurannya paling 2 meter kali 1,5 meter. Tapi ingat nggak boleh ngecamp di area sini ya. Tapi ini untuk peristirahatan. Nah, kita ada di pos 4 via Tapak Road, ada di ketinggian 2281 mdpl ya. Dan menurut informasi pos 5 sekitar 0,5 kilometer ya. Mohon maaf, 0,30 atau 300 meteran. Oh ya, pos 4 juga dijuluki sebagai namanya Puspa ya. Ini dia situasi pos 4
dari Tapak Road menuju puncak Gunung Cikuray. Kita istirahat tadi di pos 4 setengah jam ya. Sekarang setengah 8. Dari pos 4 kita mulai perjalanan kembali menuju pos 5 ya. Oh iya, Gunung Cikuray ini terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan bertipe stratovolcano atau tidak mempunyai kawah aktif. Gunung Cikuray ini memiliki ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat. Rute pendakian gunung ini memiliki 4 jalur, salah satunya via Tapak Road, via Pamancar, via Bayongbong, dan terakhir via Kiara Jenggot ya teman-teman. Namun selain keindahannya, di kawasan gunung ini masih terdapat satwa liar, salah satunya babi hutan dan beberapa kali dilaporkan menyerang tenda pendaki untuk mencari makanan. Petugas setempat berpendapat jika babi hutan tersebut mendekat karena mencari sasaran sisa sampah makanan daripada pendaki. Petugas juga menghimbau agar para pendaki tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga lingkungan ya teman-teman. Jalanan dari pos 4 menuju pos 5 telah sampai ya, dengan durasi waktu setengah jam pas. Ini dia, kita lihat pos 5 Gunung Cikuray via Tapak Road. Ditempuh dengan estimasi 30 menit pas. Well. Ya, inilah pos keterangan ya, pos 5 via Tapak Road Gunung Cikuray. Ada di ketinggian 2444 mdpl dan bernama Kiberem. Pos 5 ya, Kiberem. Menurut informasi menuju pos 6 itu 0,52 km atau 502 ya. Tadi juga 300 meter. 500 km. Oke. 0,52 atau 500 meter. Oke. Dan ini gambaran singkat menuju ke pos 6. Tapi untuk itu kita istirahat dulu sejenak. Ini sepatu lawang. Ya boleh. Itu ada satu lagi. Ya, oke, buka aja. Oke. Next perjalanan jam 8:25 ya. Perjalanan dari pos 6 Kiberem menuju dari pos 5 menuju ke pos 6. Perjalanan dari pos 5 menuju pos 6 ditempuh dalam jangka waktu 50 menit ya, pas 50 menit. Inilah pos 6. Fighter. Nah ini ya pos 6 berukuran 2 kali 3 meter, lumayan nih. Sini juga sedikit luas ya, bisa mendirikan camp, cuma kurang begitu rata.
di pos 6. Dan ini informasi dari pos 6 ya. Pos 6 via Tapak Kerot. Ketinggian ada di 2692 mdpl. Ke top puncak tuh 034 km ya, atau 300 meter lebih lah. Pos 6 juga dinamakan Jamuju. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Sekarang jam 9:04. Kita istirahat 15 menit. Halo Mas Trisno, kalau kesan dan pesan dari sejauh ini ke Gunung Cikuray gimana nih tanggapannya? Apa ya? Nggak ada tanggapan apa-apa. Capek udah. Lagi malas mikir. Malas mikir. Udah capek. Kalau dari Pak Ikter ini bagian mana kamu Ji? Trek Cikuray Tapak Kerot jalurnya bikin well sekali guys. Ya kebanyakan di sini udah malas mikir, malas ngomong. Karena tentunya coba ini nomor punggung 58. Bagaimana tanggapannya? Mantap. Orang ngomong. Orang yang ngomong. Ya itu dia pemirsa, semua komentarnya Hoream ngomong. Istirahat dulu. Oke teman-teman, setelah kita istirahat di pos 6, sekarang menunjukkan jam 9:40 mungkin lah ya. Inilah situasinya. Sekarang kita lanjut lagi ke pos 7. Oh ya teman-teman, di hari kedua kami memulai perjalanan dari pos 3 menuju puncak hanya membawa tes daypack berisikan sedikit makanan dan minuman. Sedang peralatan lainnya berikut tenda kami tinggal di pos 3. Rencana sebelumnya kami hendak mendirikan tenda di pos 6 dengan tujuan bisa menikmati sunrise di puncak. Namun dengan beberapa pertimbangan, perjalanan yang terlalu sore di hari pertama serta ancaman babi hutan di pos 6 sehingga mengurungkan niat kami. Hingga kami pun sepakat berkemah di pos 3 saja dan melanjutkan perjalanan esok harinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini dia nih. Alhamdulillah. Ini puncak bayangan atau puncak apa ini? Sudah terlihat nih. Ayo Mas Tisno. Ini bukan belum puncaknya ya? Nah itu ya pemandangannya teman-teman. Ayo mari kita coba lagi perjalanan ke atas. Saya mendirikan camp nih. Bisa camp untuk 2 atau 3 tenda di sini. Mas, di situ Mas. Itu ada warung tuh. Ya inilah teman-teman situasi puncak Gunung Cikuray tanggal 1 Juni 2024. Ya, ayo nanti kita foto-foto di plakatnya ya. Di sana ada warung, itu puncak resminya. Wah sangat terjal sekali nih pemirsa ya, batu-batu tajam mengerikan sekali nih. Oke, kita jalan menuju warung atau puncaknya. Nanti di sana ada plakatnya, plakat puncak Gunung Cikuray. Ya, inilah situasinya. Sekarang menunjukkan jam 10 pas ya. Jam 10 pas. Prediksi bener. Pas 10. Sini. Ya. Wey. Ini dia ada jalur sedikit menuju top puncak Gunung Cikuray. Wah,
Wah, di sana juga ada rekan-rekan nih yang sudah sampai duluan. Waduh, hebat Tosi tadi Mana mbak? Naik di mana? Di Bayongbong. Oh, di Bayongbong. Kemana? Ayo di Tapak Road. Kan cuma opatan di Tapak Road saya deh. Top puncak Gunung Cikuray. 2821 mdpl Gunung Cikuray ya. 821 mdpl Gunung Cikuray. Lautan awan. Ayo Japin, gimana kesan-kesannya? Susu pak. Gunung iya non warung tutup. Aduh, Tutup semua. ya sayang sekali pemirsa, warung di puncak gunung tutup. Pak udah berharap sekali nih pengen nyobain cuanki puncak Cikuray. Inilah situasinya. Sampai. Mantap nih. Bocah Wanerja nyampe Cikuray gitu mas. Ini bocah mana nih? Apa? Pemandangan dari warung puncak Gunung Cikuray ya. Kalau yang kita lihat dari sana nih, itu ada Gunung Papandayan, terus yang belakangnya yang kecilnya Gunung Guntur. Cuma awannya lagi tebal ya. Kalau awannya nggak begitu tebal kayak gini, kita bisa lihat di sana tuh ada Gunung Ciremai. Bahkan katanya kalau sangat jelas Gunung Slamet bisa masih kelihatan dari sini. Demikian perjalanan kami ke puncak Gunung Cikuray. Kami kembali turun dan sampai di pos 3 pada pukul 2 sore. Sebelum bergegas pulang, kami menyempatkan diri untuk memasak dan makan terlebih dahulu di pos 3. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju base camp. Perjalanan lelah kami tergantikan dengan keindahannya Gunung Cikuray ini. Kami sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan setiap jengkal indahnya Gunung Cikuray ini. Semoga di kemudian hari kami masih diberi kesempatan untuk mengunjunginya kembali. Kami sampai di base camp pada pukul 7 malam dan setelah istirahat sejenak sebelum akhirnya kami bertolak ke Bandung. Oh ya, sampai jumpa kembali di petualangan berikutnya teman-teman.